Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Sekarang, Ibu masih menjelaskan tentang energi dan perubahan. Siapkan buku kelas 3 F-nya. Siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum berdoa, duduk yang rapi. Sudah siap? Kita akan berdoa. Angkat kedua tangan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilma warju'ni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk kedua orang tua kita. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap? Siapkan buku, peralatan tulis sebelum Ibu menjelaskan materi. Materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang energi dan perubahannya energi alternatif. Subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, sudah siap belajar? Pembelajaran PB1 di subtema 3, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian energi alternatif, contoh energi alternatif, tentang wawancara, dan menyusun kata menjadi kalimat. Energi alternatif. Pengertian energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan sumber energi bahan bakar fosil. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang yaitu energi fosil, yaitu energi yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Misalnya, minyak bumi, batu bara, minyak tanah, bensin, oli. Jadi, dari contoh energi alternatif di sini, pengganti energi bahan bakar fosil. Contohnya, energi angin, air, energi surya matahari yang menghasilkan panas dan cahaya. Macam-macam energi alternatif. Ada 6. Pertama, energi matahari. Energi matahari itu yang dihasilkan sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik atau panel surya. Biasanya disebut PLTS.
Kedua, energi biomasa. Energi biomasa itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sisa atau pembuangan kotoran manusia dan hewan yang disebut sebagai biogas. Biasanya digunakan untuk bahan bakar fosil, ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan listrik yang masih dominan. Bahan bakarnya minyak nabati, minyak kelapa sawit, minyak tanaman jarak. Ketiga yaitu energi air. Energi yang dihasilkan dan kekuatan air. Biasanya kita membuat bendungan untuk menampung air. Keempat, energi angin. Energi yang dihasilkan oleh embusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi suatu energi yang bisa dengan menggunakan kincir angin. Cara kerja kincir angin di sini seringkali terlihat gerakan lambat kendatinya, ya, karena dipengaruhi oleh angin. Kelima, energi panas bumi. Ya, yang keenam, energi gelombang. Gelombang laut yang sedang pasang surut. Itulah macam-macam energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Anak-anak kelas 3 masih semangat belajarnya? Oke, alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun di rumah saja belajarnya. Sekarang, tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu macam-macam energi alternatif. Di sini ada gambar, ya, dari sumber energi alternatif. Ada panas bumi, air, angin, matahari, biomasa. Ya, di sini ada gambar kincir angin. Sering ya kamu melihat kincir angin? Oke. Coba anak-anak kelas 3 kita dibuka di buku tematik halaman 96. Ya, di situ ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, energi yang dapat menggantikan sumber energi fosil. Mengapa matahari disebut sebagai energi terbesar di bumi? Karena dapat menghasilkan panas dan cahaya, ya. Mengapa kita perlu energi alternatif? Karena energi alternatif itu lebih ramah lingkungan. Ya, karena kalau kita menggunakan energi fosil, lama-kelamaan sumber energi fosil akan habis. Keempat, berilah salah satu contoh penggunaan energi matahari. Ada energi panas, misalnya di saat mama kamu sedang menjemur pakaian, ya, supaya pakaiannya menjadi kering. Kelima, apa akibatnya jika tidak menggunakan energi alternatif? Akibatnya energi fosil akan terus digunakan. Gas-gas beracun akan merusak bumi dan akan habis. Itulah latihan dari latihan halaman 96. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat, ya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang unsur kalimat, contoh kalimat, dan cara menyusun kalimat yang baik. Menyusun kata menjadi kalimat. Pengertiannya adalah mengatur, membuat, atau merangkai kata
sehingga dapat mengungkapkan pikiran, pendapat yang utuh secara utuh dengan tata cara penulisan dan penempatan kata dalam suatu kalimat yang baik dan mudah dimengerti oleh orang lain kalimat tersebut. Ibu, unsur-unsur kalimat itu biasanya yaitu ada subjek. Subjek merupakan jawaban pertanyaan apa atau siapa. Unsur keduanya predikat. Jawaban pertanyaan, bagaimana apa yang dilakukan oleh subjek. Ketiga, adanya objek. Objek itu keberadaan bersifat, yaitu wajib dapat menjadi subjek atau dalam kalimat pasif. Keempat, yaitu pelengkap. Kelima, adanya keterangan. Itu cara menyusun kata menjadi kalimat, ya, unsur-unsurnya. Keterangan dan contoh. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang kalimat, ya. Kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. Di sini ada gambar cara menyusun kalimat. Di sini gambar lebah, ada kata-katanya dengan lebah terbang sayap. Jadi, kalau disusun menjadi suatu kalimat, lebah terbang dengan sayap. Lebah berarti subjek, terbang predikat, dengan sayap, yaitu keterangan. Gambar yang kedua, yaitu ada Doni di palang lompat atas. Bagaimana cara menyusun kalimatnya? Doni lompat di atas palang. Doni subjek, lompat predikat, di atas palang keterangan. Itulah contoh menyusun kalimat. Contoh latihan halaman 98, yaitu cara menyusun kalimat yang benar. Di sini ada contoh dua. Contoh yang pertama, Ibu masih mengacak contohnya, ya. Kosakatanya merupakan listrik, angin, lingkungan, energi, ramah, sumber, pembangkit tenaga. Jawaban yang baik menyusun kalimatnya yaitu angin merupakan sumber energi, pembangkit tenaga listrik, ramah lingkungan. Soal yang kedua, ada angin membuat kertas dari salman kincir origami. Jawabannya berarti cara menyusun kalimatnya, Salman membuat kincir angin dari kertas origami. Pengertian wawancara. Di sini ada gambar tentang wawancara, ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Bagaimana cara wawancara yang baik, ya, dan contoh pertanyaan untuk wawancara. Pengertian wawancara.
yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari narasumber. Biasanya, orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara, dan orang yang diberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan disebut narasumber. Sebelum wawancara, apa saja ya yang harus kita siapkan? Pertama, ada penguasaan materi. Jadi, temanya itu apa untuk diwawancarakan? Kedua, persiapkan pertanyaan. Siapkan sebelum wawancara, kamu menyiapkan pertanyaan. Ketiga, mempersiapkan mental untuk wawancara. Keempat, mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk wawancara. Cara wawancara yang baik. Di sini ada 6 cara wawancara. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan. Kedua, menentukan topik pembicaraan. Tema ya, topik itu tema. Ketiga, memilih narasumber. Keempat, menentukan informasi yang dibutuhkan. Informasi ini apa yang akan diwawancara? Misalnya tentang energi. Jadi wawancaranya berkaitan tentang energi alternatif. Kelima, mengurutkan pertanyaan. Pertanyaan itu harus urut ya. Dari misalnya contoh namanya siapa yang diwawancara, tempatnya di mana. Habis itu baru kita akan buat pertanyaan, apa manfaat energi alternatif? Dan masih banyak yang lainnya. Keenam, buatlah janji terlebih dahulu sebelum wawancara antara narasumber dan pewawancara. Ingat, wawancara harus kita berperilaku sopan. Syarat-syarat pertanyaan yang baik dan benar dalam wawancara. Ada 2 ya. Pertama, wawancara biasanya siapa? Ya, pertanyaannya diawali dengan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita bisa dilihat di situ ada contoh di halaman buku tematik kelas 3F, halaman 98. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang energi alternatif? Mengapa kita memerlukan energi alternatif? Apa kewajiban kita dalam menggunakan energi? Yang keduanya, syarat wawancara yang benar. Pertanyaan disusun menggunakan bahasa yang jelas, singkat, baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancara. Dan pertanyaan juga harus mudah dimengerti. Ya, itulah syarat-syarat pertanyaan yang baik sebelum wawancara. Coba sekarang dilihat, di situ ada latihan halaman 99. Anak-anak, tolong kerjakan ya. Alhamdulillah, penjelasan dari Ibu subtema 3 PB1 sudah selesai.
Apabila ada pertanyaan untuk anak-anak kelas 3, boleh bertanya kepada Walas ya. Sebelumnya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tulisan dan kata-kata Ibu yang salah. Ibu ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Semangat belajar. Salam manis untuk kelas 3A, B, C, D, E. Ibu akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.